Di dalam demokrasi itu namanya kritik etis. Dengan kata lain, berupaya untuk memberi perspektif artinya mempersoalkan posisi Anda ketika melakukan kritik atau melakukan pujian. Demokrasi isinya cuma dua, atau Anda puji atau Anda caci. Dua-duanya adalah deskripsi terhadap hasil evaluasi. Kalau saya bilang Jokowi bajingan tolol, saya membuat kesimpulan berdasarkan perspektif kritis. Kalau Anda bilang Jokowi menyelamatkan demokrasi, Anda ada dalam posisi untuk memuji-muji Jokowi. Dua-duanya adalah deskripsi hasil perspektif. Saya pakai critical point of view, Anda pakai poin yang dimaksudkan untuk memuji. Masalahnya sekarang, kenapa saya dipenjarakan, kenapa yang memuji tidak dipenjarakan? It's logic. Sama-sama punya perspektif, sama-sama punya sudut pandang itu. Nah bahayanya, demokrasi itu bukan soal memenjarakan orang, tapi menghormati perbedaan pandangan, itu dasarnya. Bagaimana kalau saya misalnya tuntut mereka yang memuji Jokowi harus dihukum seumur hidup? Apa dasarnya? Gampang saya bikin dasar. Karena dia memuji sesuatu yang kosong. Dia memuji barang. Jadi pemilu hari ini ada upaya untuk meletakkan perspektifmu apa pada masa depan. Kita mau memilih leader atau kita mau memilih dealer? Itu poinnya. Seorang leader, dia akan menghangatkan pembicaraan untuk mensinopsiskan keadaan di masa depan. Leader itu akan menuntun Anda untuk membaca masa depan. Itu namanya leader. Dealer berurusan dengan hal yang pendek. Tukar tambahnya apa tuh? Jadi dari 3 calon presiden, Anda butuhkan sendiri. Who's to be the leader? Siapa yang akan jadi leader dan siapa yang akan tinggal jadi dealer? Debat tadi malam Anda bisa uji siapa yang akan jadi leader, siapa yang sebetulnya cuma dealer, tukar tambah. Itu dasarnya, tanpa saya menuntut Anda untuk memilih. Jadi itu yang namanya demokrasi. Kita pergi lagi pada ini ngapain sih ini orang ini ada di situ coba. Apa pentingnya biodata itu? Seringkali orang tanya pada saya, Pak Rocky, tolong kirimkan biodata. Saya tanya, biodata lengkap, pikiran yang lengkap dong Pak. Biodata lengkap itu hanya ada ketika saya meninggal. Logikanya begitu. Ini ngapain punya biodata kalau masih hidup? Selama masih hidup, perspektif Anda bertumbuh. Anda punya pacar, klaim pintar, anak Sriwijaya, turunan Raja Sriwijaya, iya. Sebelum Anda ketemu dengan anak UGM misalnya, pasien nggak mau punya pacar anak UGM. Jadi kita berubah saja. Demikian juga demokrasi. Demokrasi ada perubahan konstan. Konstan artinya karena melembaga. Pemilu itulah pelembagaan perubahan. Itu memudahkan kenapa demokrasi mesti kita anggap sebagai sistem yang menuntun perubahan terus-menerus. Demokrasi dimaksudkan untuk mempercepat suksesi, bukan memperlambat apalagi menghambatnya. Dan dari segi itu kita uji apakah Presiden Jokowi mengerti demokrasi. Dia justru ingin memperpanjang masa kekuasaannya. Dia memperlambat suksesi. Nah karena itu tadi mereka yang puji Jokowi mestinya udah dipenjara bersama orang yang dia puji.
konstitusi kita bilang semua pemimpin politik harus dipilih secara demokratis. Begitu bunyinya, tanya Pak Refli. Apa artinya demokratis? Ya kompetisi. Sekarang dia mau tunjuk gubernur DKI tanpa ada kompetisi, penunjukan langsung. Ratusan bupati, wali kota hari ini ditunjuk langsung oleh Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri dengan alasan kesementaraan, darurat. Anda tahu, selama 2,5 tahun 300 kepala daerah tidak dipilih. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu. Maka ada darurat 2,5 tahun. Kalau dia dipilih sebagai pejabat sementara selama 2 minggu, oke. Dia dipilih 2,5 tahun dan persis di tahun pemilu. Artinya apa? Jokowi ingin memanfaatkan mereka yang dia angkat untuk membackup Gibran. Gampang. Dan itu yang terjadi sekarang. Yang orang bilang itu menang sebelum bertanding. Dan itu dasarnya kenapa kita mesti batalkan Jokowi bahkan sebelum masa jabatannya berakhir. Potensi bisa terjadi. Menambah masa jabatan, ada perbuatan tercela, mengaduk-aduk Mahkamah Konstitusi ada perbuatan tercela, mengirim anak kecil untuk berdebat ada perbuatan tercela. Anak kecil itu suruh belajar dulu, nggak bukan disuruh debat. Dan itu artinya mengeksploitasi anak kecil. Nggak boleh ada undang-undang perlindungan anak. Ini saya serius. Karena itu artinya membuat si anak cemas setiap hari ini. Bayangin, anak itu hari ini lagi dilatih oleh 3 orang mantan pemimpin mahasiswa di zaman reformasi. Coba itu kan penyiksaan anak. Ini begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bukan sekedar pelanggaran konstitusional, tapi pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Saya balik pada demokrasi. Demokrasi itu bukan talk show. Membicarakan demokrasi bisa di dalam format talk show. Jadi format untuk membicarakan demokrasi. Tapi demokrasi sendiri bukan talk show. Demokrasi adalah force of the battle argument. Kalau Anda sebut demokrasi adalah kepemimpinan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu basa-basi yang diajarkan di textbook. Demokrasi bukan kepemimpinan dari dan oleh dan untuk rakyat. Demokrasi adalah kepemimpinan akal melalui kepemimpinan orang. Itu namanya force of the battle argument. Anda berdebat di parlemen, Anda berdebat untuk jadi pemimpin. Dari awal Anda harus berdebat dengan akal. So democracy is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Tidak ada lihat siapa yang berakal di dalam debat kemarin. Yang mampu mengendalikan akalnya. Silakan bertinjau dari segi itu. Jadi bagi kita di dunia kampus, demokrasi itu adalah pembuluh darah kampus. Dan kalau Anda akhirnya dihambat oleh rektor, dihambat oleh kekuasaan, artinya mereka ingin kampus itu tidak boleh berpikir. Maaf, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih.